saya Depuspita, pemateri dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas literasi digital yang diampu oleh Profesor Dr. Evi Suryawati MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai plagiarisme. Adapun submateri yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, upaya mengatasi plagiarisme, serta software untuk cek plagiarisme. Baiklah, pengertian plagiarisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat yang sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Definisi di atas bisa kita cermati sehingga kita memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Selanjutnya yaitu jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe bentuk jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan aspek yang dicuri, yang kedua, berdasarkan kesengajaan, yang ketiga, berdasarkan proporsi yang dibajak, yang keempat, berdasarkan pola, dan yang terakhir, berdasarkan penyajian. Itu berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama yaitu plagiat ide atau plagiarism of ideas, yaitu sulit dijelaskan pembuktiannya karena ide ini bersifat abstrak. Yang kedua, plagiat kata demi kata atau word for word plagiarism, yaitu mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa sumber. Yang ketiga yaitu plagiat sumber atau plagiarism of source, yaitu tidak menyebutkan sumber referensi secara detail. Yang terakhir yaitu plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship, yaitu mengambil karya orang lain dan menjadikannya hak milik. Selanjutnya yaitu berdasarkan kesengajaan. Berdasarkan kesengajaan, plagiat itu terbagi dua, yaitu yang pertama, plagiat sengaja atau pengambilan karya orang lain dengan sadar dan tidak menyebutkan sumber referensinya. Yang kedua, plagiat tidak sengaja, yaitu dilakukan karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan orang tersebut dalam mengutip. Selanjutnya yaitu berdasarkan proporsi yang dibajak. Berdasarkan proporsi yang dibajak, plagiarisme dibagi tiga, yaitu yang pertama, plagiat ringan. Plagiat ringan adalah plagiat dalam karya yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang, yaitu plagiat yang mempunyai presentasi 30% sampai 70% dalam karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, plagiat total. Plagiat total yaitu plagiat yang memiliki presentasi lebih dari 70% untuk mengambil karya orang lain. Selanjutnya yaitu berdasarkan pola. Berdasarkan pola, plagiat dibagi 4. Yang pertama, plagiarisme total. Plagiarisme total adalah mengambil karya orang lain secara menyeluruh. Yang kedua, plagiarisme parsial adalah mengambil sebagian karya orang lain dari beberapa bagian. Yang ketiga yaitu autoplagiasi atau self plagiarism adalah menjiplak karya sendiri baik secara total maupun parsial. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa adalah menerjemahkan karya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim, yaitu tindakan plagiasi dengan memisah atau menjiplak karya orang lain secara apa adanya. Yang kedua yaitu plagiarisme kain perca, yaitu tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa, yaitu tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, yaitu tindakan sejumlah kata kunci dari penulis asli dan diparafrasa dengan tulisan sendiri. Yang kelima, plagiarisme struktur gagasan, yaitu mengambil struktur gagasan orang lain. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi plagiarisme. Yang pertama, sertakan citasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, opini yang bukan buah pikiran sendiri, citasi adalah sebuah keharusan. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung, lebih menggunakan kutipan, berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Yang keempat, lakukan interpretasi, yaitu untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan membanding atau dipinjam. Selanjutnya yaitu gunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba, misalnya menggunakan aplikasi TCID. Selanjutnya yaitu software untuk cek plagiarisme. Yang pertama ada Turnitin. Turnitin adalah salah satu aplikasi cek plagiat yang paling populer, khususnya dalam dunia akademik. Namun, Turnitin tidak bisa digunakan secara cuma-cuma dan bebas. Yang kedua, ada Duplichecker. Duplichecker merupakan situs web untuk cek plagiarisme dengan mudah dan gratis. Yang ketiga, Plagscan. Ini menawarkan fitur cek plagiarisme dengan membuat akun gratis terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu Plagiarisma.
Aplikasi ini mampu mendeteksi plagiarisme dengan berbagai cara. Situs web ini juga mendukung lebih dari 190 bahasa. Yang keempat, yaitu Plagiarism Checker. Plagiarism Checker dapat mendeteksi plagiarisme dalam teks dengan mudah, namun terbatas, hanya 1000 kata per pencarian. Selanjutnya ada Copyleaks. Copyleaks menyediakan fitur cek plagiarisme dengan membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya ada Plagiarism Detector. Plagiarism Detector merupakan situs gratis dengan tampilan sederhana untuk cek plagiarisme. Selanjutnya ada Quotex. Quotex memberikan versi gratis bagi pengguna dengan batas hanya 500 kata per satu teks. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.